Bayangkan begini, ada orang yang mengira marketing itu seperti teriak di pasar. Makin keras suaranya, makin laku dagangannya. Maka terjadilah promosi ala pengeras suara. Promo terakhir, rugi kalau nggak beli, diskon tinggal hari ini. Masalahnya, hari ini itu sudah berlangsung sejak 3 bulan lalu. Disinilah kesalahpahaman besar tentang jualan dimulai. Banyak orang berpikir jualan itu soal memaksa orang beli. Padahal, jualan yang sehat itu bukan soal memaksa, tapi soal bikin orang rela beli sambil bilang, "Oh iya juga ya." Marketing itu sebenarnya mirip pendekatan PDKT. Kalau baru kenal langsung bilang, "Nikah yuk, aku serius," kemungkinan besar yang ada malah diblokir. Tapi anehnya, di bisnis, cara seperti itu sering dianggap strategi. Baru lihat iklan sekali, langsung disuruh beli. Belum kenal brandnya, belum tahu kualitasnya, tapi sudah diancam, kesempatan terakhir dalam hidup Anda. Tenang, ini beli produk, bukan tiket ke surga. Marketing yang efektif justru dimulai dari satu hal sederhana, memahami manusia. Bukan sekadar target market di Excel, tapi manusia yang punya masalah, kebutuhan, trauma belanja online, dan saldo rekening yang kadang suka pura-pura kosong. Ketika kita paham itu, kita berhenti berteriak, lalu mulai berbicara dengan nada yang masuk akal. Disinilah etika marketing masuk. Etika itu bukan bikin jualan jadi lemah, etika justru bikin jualan jadi tahan lama, karena jujur itu murah, tapi bohong itu mahal, mahal di reputasi. Sekali pelanggan sadar dia dibohongi, dia mungkin diam, tapi diam sambil cerita ke 10 orang lain. Marketing yang baik itu tidak menjual mimpi kosong, ia menjual nilai. Bukan produk ini paling hebat sedunia, tapi produk ini bisa membantu kamu di bagian ini. Karena pelanggan sebenarnya tidak peduli fitur sebanyak apa, mereka peduli satu hal, hidup saya jadi lebih enak atau tidak setelah beli ini. Lalu soal konten, banyak bisnis yang isinya jualan terus, sampai audiensnya hafal. Scroll sedikit, promo. Scroll lagi, promo. Scroll lagi, masih promo. Padahal, konten yang baik itu seperti temen nongkrong yang enak. Kadang kasih insight, kadang cerita, kadang bercanda. Bukan teman yang tiap ketemu selalu minjem duit. Dan mari kita bicara soal closing. Closing etis itu bukan menekan orang sampai panik. Bukan yang bikin pelanggan beli sambil deg-degan, lalu menyesal setelah transfer. Closing yang sehat bikin pelanggan berkata, "Oke, saya yakin." Bukan, "Ya udah deh, keburu takut." Yang sering dilupakan, marketing itu tidak selesai setelah pembayaran berhasil. Justru disitulah marketing naik level. Respon setelah beli, pelayanan, dan cara menangani komplain jauh lebih menentukan daripada iklan mahal. Karena pelanggan yang puas itu marketing gratis, dan yang kecewa itu PR krisis berjalan. Pada akhirnya, jualan bukan sekedar soal laku hari ini. Jualan adalah tentang apakah besok orang masih mau percaya pada brand kita atau tidak. Bisnis yang besar bukan dibangun dari trik licik, tapi dari konsistensi, nilai, dan sedikit rasa humor supaya kita sendiri tidak stres. Karena kalau bisnis dijalani tanpa etika dan tanpa senyum, yang ada bukan profit jangka panjang. Yang ada cuma capek, komplain, dan promo hari terakhir yang tidak pernah benar-benar terakhir.